He's coming soon.
kita katakan Tuhan Yesus baik.
mari kita serahkan anak-anak sekolah Sabat ini ke dalam tangan Bapa Yahweh. Ya. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam. Aser kitsanu bemisyota Elobanim. Yisimka Elohim ke Efraim bagaimana si Yisima Elohim ke Salarim ke Raelolea. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biar mulai sejak dari masa kecil tetap menjadi milik kesayanganmu sendiri. Kami serahkan dalam tanganmu segala roh kutuk, nenek moyang, agama, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit, dan kebodohan. Kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan kembali dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul, ya. Dibantu dari situ. Ya, saya beri judul daftar Elohim kita kali ini, saudara. Ya, yaitu Hamawet Batuah. Hamawet Batuah, saudara. Ya, Hamawet Batuah artinya adalah mati itu pasti. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul Hamawet Batuah atau mati itu pasti. Jadi kematian itu sesuatu yang pasti, saudara. Gak ada orang yang bisa ingkar, gak ada orang yang bisa menunda, kecuali hanya Abba Yahweh Elohim saja, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik ya, perhatikan. Kematian adalah suatu yang sudah pasti. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang sudah pasti dan dialami oleh setiap makhluk, khususnya manusia ya, makhluk hidup, khususnya manusia. Ini saya fokuskan ke manusia. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang sudah pasti dan dialami oleh setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Jadi pasti semua, nggak ada orang yang kekal selama-lamanya. Yang kekal hanya Elohim saja, saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, namun saudara yang terpenting, ini yang terpenting bagi kita sebagai manusia, namun yang terpenting bagaimana cara orang menyiapkan diri. Ini yang paling penting, saudara. Yang paling penting itu bagaimana orang itu menyiapkan diri dengan baik untuk menghadapinya. Karena semua akan mengalaminya, saudara. Setiap orang itu ibaratnya sedang ngantri, ngikutin antrian panjang, tinggal gilirannya kapan yang orang tidak tahu. Namun yang terpenting itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk memasukinya, untuk nanti sewaktu-waktu kita dipanggil, itu kita menjadi orang yang sudah siap, saudara. Kemudian kita akan lihat, saudara yang dikasih Bapak Yahweh. Nah, jika seorang tentara, ya, jika seorang tentara itu takut mati saat perang, saudara, tentu mereka tidak akan memilih jadi tentara, betul nggak? Kalau orang itu takut mati, saudara, ya jangan jadi tentara yang siap perang. Kenapa? Karena resikonya orang perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, resikonya itu mati, saudara. Artinya karena harus tahu resiko yang akan dihadapinya. Makanya resikonya luar biasa. Kalau dulu zaman beberapa ribu tahun yang lalu orang perang atau orang berantem itu pakai senjatanya mungkin panah, mungkin juga golok atau
keris, pedang, saudara, tombak. Ini senjatanya dulu. Kayak si Daud itu senjatanya umban. Bisanya pakai perisai. Sekarang saudara mau pakai perisai nggak ngaruh, karena cuma pencet tombol, meledak dan mati, saudara. Itu yang terjadi, saudara, yang dikasih oleh Bapak. Jadi itu sesuatu yang sekarang nggak bisa orang mau menghindar. Kalau mau perang, mungkin sudah punya senjata otomatis yang sekali tembak bisa membunuh berapa puluh orang, saudara. Tetapi saudara, sekarang lebih canggih lagi. Ada yang namanya rudal antar benua, artinya ngirimnya segi sini sampainya kemana-mana, saudara. Dan tinggal pencet meledak di sana, saudara. Yang di sini tenang-tenang saja, semakin canggih. Nah, artinya saudara, bahwa jika seorang tentara itu takut untuk mati, ya jangan jadi tentara, karena pasti akan menghadapi peperangan. Tentu mereka tidak akan memilih jadi tentara karena tahu resikonya yang akan dihadapi. Begitu ada ribut perang, wah sudah, saudara yang dikasih. Makanya kalau saudara lihat di TV atau di YouTube, orang tentara yang pamitan sama istrinya atau orang tuanya mau berangkat perang, wis rasanya sedih. Karena nanti bisa kembali apa tidak, nggak tahu, saudara. Ya pasti doanya pengen kembali dengan selamat, saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, orang lanjut usia. Nah, orang yang lanjut usia yang ada di panti jompo misalnya, ya, tempat ini seperti panti jompo, atau yang dirawat oleh seorang perawat atau suster, mungkin ada di rumah nggak di panti jompo, tapi di rumah tetapi dirawat oleh suster, juga menyiapkan dirinya untuk memasuki hari kematiannya. Kan tinggal nunggu waktu, saudara. Tinggal nunggu, saudara. Namun bagaimana persiapannya dalam menghadapinya? Apakah dengan kebahagiaan atau dalam kesusahan dan ketakutan? Saudara, ini yang terpenting. Saat nanti mau dipanggil itu, dia dalam kondisi senang atau susah. Saudara yang dikasih oleh Bapak, seandainya ada orang punya orang tua yang dititipkan di sebuah panti dan tidak pernah ditengok, tentu pasti dia akan merasa sedih. Kalau ada orang tuanya tak taruh di panti jompo nih, nah, terus gak pernah ditengokin, yang penting saya bayar, pasti orang tua itu akan merasa kangen sama anaknya, mungkin sama cucunya, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dia akan dipanggil Tuhannya itu dalam kondisi sedih, dalam kondisi yang rindu sama anak-anaknya atau cucunya, saudara. Tetapi kalau dia di rumah, dia akan ketemu dengan keluarganya, main sama anak cucunya, pasti akan merasa nyaman. Makanya beberapa waktu yang lalu saat saya mewawancarai Papi Lukas di Magelang pas peresmian Rumah Bahagia, kenapa namanya nggak panti atau apapun tapi Rumah Bahagia? Papi Lukas katakan, karena saya menyiapkan orang-orang tua ini supaya nanti saat dipanggil Tuhan itu dalam kondisi sukacita. Dia dalam kondisi bahagia, senang. Ada ibadah, ada pujian, ada doa, dan ketemu itu rasanya senang gitu loh, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saya pernah membaca sebuah kisah. Ada seorang yang sudah tua, padahal ini orang yang sangat kaya sekali, kemudian dititipkan di panti jompo. Anak-anaknya sukses semua, saudara, tetapi nggak pernah dia nengokin orang tuanya. Nah, itulah kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh orang tua itu. Sehingga sekali waktu saat ada pendeta yang datang ke panti itu dan melayani, dia sebagai pengganti anaknya, saudara. Sampai saudara tahu apa yang dia wasiatkan kepada pendeta itu. Dia katakan, Pak Pendeta, nanti jika saya meninggal jadi panggil Tuhan, jangan kasih tahu anak-anak saya. Biarkan saya mati dan tidak perlu anak. Kenapa? Karena anak-anaknya nggak ada yang mau tahu, saudara. Dan pendeta itu berkata, iya. Dan setelah itu, saudara, dan dia meninggal, akhirnya anak-anaknya nanya dan nuntut sama pendeta. Padahal saat dia hidup tidak pernah mau nengok, saudara. Nah, apakah ini yang saya garis bawahi? Kematian itu bagaimana kita menyikapinya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, semua rasul atau talmid Yesua meninggalnya secara hal yang tidak wajar, artinya mengerikan. Kepa mati dengan disalib kepala di bawah.
Rabi Saul dipancung di Roma, Matai ditombak di Ethiopia, Thomas dilempar tombak di Coromandel India. Kalau Matai tadi ditusuk pedang di Ethiopia. Nah, yang lebih mengerikan lagi Polikarpus, saudara. Polikarpus itu dibakar hidup-hidup, saudara, waktu itu. Beberapa generasi, sekitar tahun 80-an, saudara. Setelah Masehi ya. Jadi sudah setelah Yesua. Dia dibakar hidup-hidup dan dia katakan apa, saudara, sebelum dibakar? Suruhnya kali Yesua, dia katakan 80 tahun saya mengikut Yesua dan dia tidak pernah mengecewakan aku. 85 tahun. Umurnya dia 100 tahun. Berarti mulai sejak 15 tahun dia sudah setia melayani Bapa Yahweh Elohim Musim Yesua Mashiach. 85 tahun saya ikut dia tidak pernah mengecewakanku. Masa hanya gara-gara mau mati saya harus menyangkal? Sehingga saat dia dibakar pun dia tetap sukacita. Sama seperti Elazar atau Lazarus saat dia dirajam, dilempari batu, saudara. Dia melihat Yesua, dia melihat langit terbuka. Ini salah satunya. Makanya bagaimana menyikapinya, menyiapkan dirinya, saudara. Apakah dengan penuh ketakutan, atau kesusahan, atau kebahagiaan? Pilihannya itu pada diri kita sendiri, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita akan lanjutkan, saudara. Perhatikan baik. Kematian adalah sesuatu yang misteri bagi manusia. Karena tidak ada yang tahu kapan dan di mana waktunya terjadi. Ada, saudara, yang dikasih oleh Bapaknya, kematian itu adalah sesuatu yang sangat misteri. Kenapa kok misteri? Karena ada orang yang sudah niat bunuh diri nggak mati-mati. Tetapi ada orang yang tenang-tenang saja atau mati. Ini misteri. Nggak ada orang mau mati sih, tak mau mati, tak kasih aneh sih, tak tidur terus mau mati. Ternyata malah nggak mati. Saudara, ada juga yang tahu-tahu jatuh. Kalau saudara lihat itu sangat misteri. Ada reporter, saya lihat kalau di YouTube, ada reporter yang istilahnya lagi wawancara, ini langsung live, tahu-tahu jatuh dan meninggal. Ada juga yang lagi wawancara duduk, tahu-tahu juga meninggal, saudara. Nah, itu karena apa, saudara? Itu adalah kematian itu sesuatu yang sangat misteri, saudara. Jadi kita nggak ada yang tahu kapan waktunya. Saudara yang dikasih oleh Bapak, di mana tempatnya, kapan waktunya, kita tidak ada yang tahu. Kenapa, saudara? Yang pertama kita lihat, ya, untuk mati tidak harus menunggu sakit. Ya enggak? Ada nggak yang mati tapi tidak sakit dulu? Ada. Contoh orang perang itu nggak sakit sih, sehat, tapi ketembak mati. Ada orang yang tahu-tahu jatuh meninggal. Jadi misteri tidak nunggu sakit dulu. Kalau orang nunggu sakit udah tahu lah. Oh, ini udah sakit udah lama, sekian lama, udah dirawat terus mati, ya, itu wajar. Tapi ada yang mati tidak tahu. Inilah yang namanya misteri. Kemudian untuk mati tidak menunggu harus tua, betul nggak? Jadi untuk mati itu tidak menunggu harus tua. Buktinya apa? Ada yang bayi masih di kandungan sudah mati atau meninggal, saudara. Ada yang baru lahir sudah mati. Ada yang anak-anak masih selagi imut-imutnya mati juga. Tapi ada yang sudah tua juga baru mati, saudara. Jadi artinya kematian itu tidak nunggu harus tua, saudara. Sehingga kalau ada orang ditanya, ayo bertobat, kita waktunya datang, belum tua, kok nanti wis mendekati itu. Emang tahu bahwa kita itu sampai tua, saudara? Kita nggak tahu. Kemudian untuk mati tidak harus menunggu sukses dulu. Tuhan, saya mau mati nih, nak wis sukses ya, saudara. Nggak bisa dan lain-lain. Jadi kematian itu sesuatu yang sangat misteri, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh, yang kita nggak tahu kapan dan waktunya. Tetapi banyak orang yang untuk mati itu takut. Nah, saya akan bacakan sebuah kisah orang yang takut, saudara. Nah, saya kasihkan sebuah kisah untuk bacaan. Nah, saudara yang dikasih, judulnya itu adalah Makam Kaca atau Kuburan Kaca. Jadi ada seorang yang mati tapi atasnya disuruh kasih kaca kuburannya supaya orang bisa melihat. Ya mungkin mulai dari busuknya apapun bisa dilihat.
Nah, itu ada di daerah Evergreen Cemetery West River of New Haven, Amerika Serikat, saudara. Nah, terdapat sebuah makam yang membuat banyak orang penasaran. Kenapa? Karena makam itu memiliki lempengan kaca yang ngadepnya ke langit. Jadi artinya di atasnya itu ada kaca, sehingga orang itu bisa melihat. Kenapa itu bisa seperti itu? Nah, waktu diselidiki ternyata kuburan yang berjendela kaca itu adalah milik Timothy Clark Smith, saudara. Dia itu sekitar tahun 1893, berarti sekitar hampir 200 tahun yang lalu, saudara. Nah, Timothy Clark Smith ini, saudara, yang dikasih oleh Bapak, dia adalah seorang dokter. Bayangkan tuh, dia itu seorang dokter. Dia seorang dokter, diplomat, dan juga penjelajah dunia. Dia suka berkeliling dunia, saudara. Tetapi waktu dia hidup itu hidupnya penuh dengan ketakutan. Kenapa kok hidupnya penuh ketakutan? Dia takut kalau nanti saya belum mati sudah dikubur, gitu loh, saudara. Sehingga dia berpikir, kuburan saya nanti nak saya mati tolong kuburan dikasih kaca. Jadi seandainya saya belum mati teriak-teriak nanti ada orang yang tahu, maksudnya gitu. Terus ada yang nolong. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena memang itu pernah terjadi, saudara. Nah, kadang itu ada orang yang salah diagnosa. Makanya kalau ada orang yang meninggal di rumah sakit disuruh nunggu berapa jam? 2 jam. Betul nggak? Begitu tahu ini meninggal, nggak boleh langsung dibawa pulang, nggak boleh. Harus nunggu 1 sampai 2 jam. Ini untuk membuktikan benar-benar mati apa tidak. Paham, saudara? Kenapa kalau? Tapi kalau orang yang nggak tahu, pokoknya sudah mati harus bawa pulang. Di rumah sakit ada standarnya. Kalau nggak salah 1 sampai 2 jam baru boleh dia dibawa pulang. Kenapa? Karena banyak kejadian. Nah, termasuk si Timothy Clark Smith ini sama, dia penuh ketakutan. Kenapa? Karena, saudara, itu pernah terjadi pada sekitar tahun 1266, berarti sekitar hampir 800 tahun yang lalu, saudara. Sampai 1308 itu pernah terjadi seorang filsafat di Skotlandia namanya John Duns Scotus. Nah, John Duns Scotus ini, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dia sudah didiagnosa mati. Kemudian dia dikubur. Nah, begitu 1 tahun orang penasaran lihat, itu orangnya sudah di luar peti, saudara. Kerangkanya itu sudah di luar peti, terus luka-lukanya bekas itu ketahuan. Kenapa? Itu ketahuan kalau dia pernah membongkar peti itu. Ternyata begitu dia sudah dimakamkan, ternyata belum mati. Jadi dia berusaha untuk keluar tapi nggak bisa. Jadi matinya itu karena nggak bisa keluar. Paham, saudara? Nah, ini yang membuat orang itu penuh ketakutan. Kenapa? Karena orang dahulu itu kalau mati kan nggak semuanya selalu dikubur. Ada yang ditaruh di gua, ditutup batu dan sebagainya. Sehingga ada istilah mati suri. Nah, ternyata belum mati, nanti baru mati suri, terus dikubur. Nah, di sana masih hidup. Inilah yang membuat, saudara, termasuk Timothy ini ketakutan. Makanya dibuat sebuah kuburan pakai kaca, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, makanya mati itu pasti. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Ya, lanjutkan. Nah, Raja Hizkia saja itu takut mati, saudara. Raja Hizkia saja takut mati saat menghadapi kematian, ya. Raja Hizkia saja takut menghadapi saat sakit dan mau mati. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 37 sampai 38, di situ diceritakan Raja Hizkia itu sakit. Kemudian datanglah nabi dan dia berkata, "Hai Hizkia, dengarlah firman Yahweh." Yang ngomong ini nabi, saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan dia katakan, kalau dia katakan kamu sakit dan tidak sembuh dan kamu akan mati, loh, saudara. Kalau yang ngomong saja sudah berdapat dari Tuhan, apakah ketakutan? Kamu sakit gak mau mati? Kalau dokter saja masih tenang, saudara. Pak, kamu sakit ini gak sembuh-sembuh. Orang udah panik, apalagi yang ngomong nabi, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dia takut. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia memalingkan mukanya ke tembok. Terus ya, setelah memalingkan mukanya ke tembok, dia berdoa berserah kepada Bapak Yahweh.
Nah, memalingkan memukanya ke tembok itu artinya dia menyesal. Tuhan ampuni saya tidak mau. Ternyata kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan karena doanya dengan kesungguhan, maka Hizkia sembuh. Bayangkan, yang bisa merubah itu hanya Bapa Yahweh. Amin. Engkau akan sembuh dan umurmu menjadi tambah 15 tahun lagi. Kalau kita baca ini kisahnya. Tetapi sebelumnya Hizkia ketakutan juga luar biasa, saudara. Bayangkan, orang itu mau sehebat apapun diomongin mau mati, ya mesti panik, saudara. Apalagi yang dengar, betul gak saudara? Wong kita aja kalau dikabarin orang itu, kita habis ngobrol, atau teman kita atau siapa atau mati dikabarin, panik gak saudara? Wah, gak mungkin, barusan ngobrol, baru ngopi nih aku, main sekat karo aku, masa sih? Nah, orang aja gak percaya saudara, bisa panik seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sekali lagi kematian itu misteri yang kita tidak tahu. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, nah, sikap kita sebagai umat Elohim dalam menghadapi kematian yang pasti akan dihadapi oleh semua orang itu bagaimana? Nah, kita sebagai umat Elohim ini bagaimana cara menghadapinya? Kita supaya kita tahu bahwa kita ini sudah tahu sebagai umat Elohim, apakah kita dengan ketakutan, kesusahan, atau panik, atau bahkan dengan kebahagiaan. Saudara, bagaimana sikap kita? Kita akan lihat saudara, semuanya pakai dasar Jafar Elohim. Yang pertama, kita ini harus yakin saudara, dan percaya karena keselamatan sudah ada jaminan bagi kita oleh Yeshua Masiah. Amin. Mau mati sekarang, besok, lusa akan datang tahun depan, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah selamat. Amin. Harus yakin karena kita ada jaminan yang kekal di dalam Yeshua Masiah. Jadi kalau seandainya saya dipanggil Tuhan hari ini, ya saya sudah selamat. Tahun depan pun ya saya selamat. Amin. Keyakinan itu harus muncul. Kenapa? Karena kita punya Elohim yang sudah menjamin keselamatan kita. Amin. Itulah yang harus kita yakini. Kita lihat ayatnya. Yohanan 3 ayat 16. Saya yakin semuanya hafal, baik bahasa Ibraninya maupun bahasa Indonesianya. Kiko ahaf Elohim edha olam atkinatan et beno yekido lemaan lo yuvat kol hama amin bo elayin kal kaye olam. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita ada jaminan dari Bapa Yahweh melalui Yeshua Masiah. Jadi harus yakin dulu, kapanpun kita bersyukur. Kenapa? Karena Bapa Yahweh sudah jamin kita. Amin. Itu yang kita harus yakin. Sikap kita ngapain? Yakin saja, gak perlu takut, gak perlu ragu. Kapanpun saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita nggak tahu yang kedua. Yang kedua saudara, yang kedua adalah tempat yang terbaik, yaitu Samaim atau surga, sebagai tujuan akhir hidup kita sudah disediakan oleh Abba Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi kita tujuan akhirnya sudah disediakan. Kita lihat ayatnya saudara ya. Kita lihat ayatnya di dalam kitab suci kita ya. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Yohanan pasal 14. Saya bacakan buat saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Perhatikan, berarti kita disuruh saat kembali sama Tuhan gelisah? Tidak, disuruh apain? Sukacita, tetap bahagia, saudara. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepada aku, percaya kepada Bapa Yahweh besim Yeshua Masiah. Di rumah Bapakku itu ada banyak tempat tinggal. Artinya sudah ada tempatnya, saudara. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi ke rumah Bapa itu untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya Yeshua itu Tuhan yang bertanggung jawab buat umatnya. Amin. Aku pergi ke sana untuk nyampe tempat buat kamu itu, makanya nggak perlu gelisah, saudara. Terus kemudian, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, nah aku pergi ke sana menyediakan tempat untuk kamu, maka aku akan datang kembali. Perhatikan, aku akan datang kembali dan aku akan menjemput kamu kepadaku. Kalau sudah sampai sana dan sudah ada tempatnya, aku akan datang lagi, kata Yeshua, dan jemput kamu.
Bayangkan saudara, sing jemput siapa? Yesua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terus supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Supaya di mana ada Yesua, kita juga ada. Makanya diajarkan jangan gelisah. Paham saudara? Harus penuh dengan kesiapan dan sukacita. Artinya kenapa saudara dikasih oleh Bapak Yahweh? Kita diajar oleh Yeshua HaMashiach. Ini bagi saya tanggung jawab. Coba kalau seandainya saudara, ayo Pak, semuanya kita ajak pergi ke Jakarta. Kemana Pak? Ya supaya ke Jakarta. Orang akan mikir nanti tidurnya di mana, tinggalnya di mana. Orang mikir, tetapi Yeshua tidak. Saudara, jangan gelisahkan hatimu. Kau percaya kepada Elohim, juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya nggak perlu umbel-umbelan, sudah disediakan. Dan aku pergi ke sana, dikatakan ya. Aku menyediakan tempat bagimu. Dan di mana dikatakan? Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat, aku akan datang kembali menjemput kamu. Coba bayangkan, kita yang jemput Yeshua. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang kedua tempat yang terbaik yaitu Samayim. Tujuan akhir hidup kita sudah disediakan oleh apa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach. Amin. Masa kita masih ragu-ragu? Yang pertama yakin, yang kedua tempatnya sudah disediakan. Yang ketiga saudara, kita lanjutkan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, selalu berjaga-jaga dan waspada setiap saat dan menjadi orang yang siap kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga itu yang penting siap hati, siap mental, siap fisik, siap apapun. Amin. Jadi saudara yang penting itu siap. Contohnya apa? Seperti 5 gadis bijak. Artinya dia menyiapkan diri dengan baik. Waktu yang Tuhan berikan itu gunakan sebaik-baiknya. Kita nggak tahu kok saudara. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi kalau orang yang siap, kapanpun tetap tenang, sukacita dan sejahtera. Amin. Artinya benar-benar luar biasa saudara. Jadi selalu berjaga-jaga. Orang jaga itu selalu siap kapanpun dan waktunya. Kemudian ini lihat ayatnya, Matius 24 dan 42. Laken hiyatsfu al mismar tehem ki einkem yot imsa abu adonaikem. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Nggak tahu. Jadi begitu rumah kita sudah tak jadi, Yeshua akan jemput kita. Dan kapan waktunya? Ya tunggu rumah kita jadi di sana, Yeshua akan jemput kita. Nih rumahmu udah jadi, ya balik. Wes waktunya. Amin. Jadi kita menyiapkan diri dengan baik, berjaga, jangan sampai pas kita datengin Yeshua kita pas keliling. Wah, didatangi malah hati kita pas keliling kemana-mana. Yeshua nggak menemukan kita, saudara. Saudara yang dikasih, makanya pernah ada sebuah ilustrasi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ilustrasi dan ilustrasi orang yang dikasih kesempatan hidup. Kemudian, wah, waktu dia kecelakaan, dia sudah kondisinya mati suri, sudah mau mati, saudara. Terus kemudian malaikatnya ngomong, kamu tak kasih kesempatan hidup, gunakan waktumu sebaik-baik mungkin di dunia. Nah, saudara, dia bilang gitu, kamu tak kasih kesempatan hidup kira-kira 10 tahun lagi. Waduh. Terus karena dia punya uang banyak, waduh, 10 tahun masih lama nih, tak gunakan sebaik-baiknya. Wah, dia mulai operasi. Wah, hidupnya yang mancung tertunda buat mancung. Wah, buat cantik. Wah, kan masih 10 tahun saya mau hidup tak makan enak foya-foya, saudara. Ilustrasi. Begitu selesai operasi, saudara, kemudian dia kecelakaan lagi dan mati, saudara. Kemudian dia protes. Loh, malaikat, kenapa saya kok malah mati? Katanya masih 10 tahun. Karena malaikat yang menyabut nyawa nggak kenal kamu. Wajah kamu sudah berubah karena operasi plastik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi dia nggak menggunakan waktunya dengan baik untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu gunakanlah waktu sebaik mungkin. Apa? Amin. Dimanapun, kapanpun, selalu yang diingat itu Bapa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach. Mau di tempat kerja, mau di rumah, mau dimanapun, ingatlah selalu Elohim. Kemudian, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, beritakan kabar baik. Kalau kita masih punya kesempatan, beritakan kabar baik, yaitu dafar Elohim.
kepada semua orang sebagai bekal untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan penuh kebahagiaan dan kesiapan. Justru waktu inilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ayo waktunya kita ibadah, ayo waktunya kita menyembah Elohim yang benar. Jangan malah digunakan untuk hal yang dunia. Makanya saya nggak mau terlibat dalam hal apapun, saudara. Saya itu masuk grup, juga ada grup di Facebook, kayak di grup WA, WhatsApp. Tapi kalau yang berhubungan dengan nggak firman Tuhan, saya nggak mau terlibat. Bukannya saya nggak mau hal rohani, tapi saya nggak mau hal-hal yang seperti itu. Rugi. Apalagi kalau saya lihat, wah politik ini masuk, hal ini masuk, aduh. Waktunya justru waktunya ini memberitakan sebanyak-banyaknya kebenaran daftar Elohim. Amin. Kalau saya gunakan lebih baik, saya gunakan entah posting ayat lah, entah renungan lah, lebih banyak, jauh lebih bagus. Masalah orang mau baca apa tidak itu haknya mereka. Tapi tugas kita sebagai anak-anak Elohim sudah kita kerjakan. Amin. Nah inilah yang namanya memberitakan kabar baik, saudara. Beritakanlah kabar baik, namanya besorak. Besorak itu terjemahkan Injil, artinya kabar baik, bukan malah kabar yang menakutkan. Nah sekarang ini banyak orang, apalagi kalau dia ingat baik-baik ya, perhatikan. Nanti antara bulan Desember ini sampai nanti akhir tahun, yang paling laku adalah ramalan. Lihat aja nanti, orang lah percaya, wah nanti 2022 semua gunung akan meletus. Saudara yang dikasih oleh Bapak, sehingga orang mulai justru hari ini semua sudah dicatat kitab suci. Kalau kita baca kitab Matius, tanda-tandanya semua diberikan. Nah tugas kita kalau Tuhan sudah kasih tahu tandanya, apa yang harus kita lakukan? Ya siapkan jiwanya, bukan malah yang kita sebarkan itu yang menakutkannya. Siapkan mental kita, pokoknya sewaktu-waktu Yesus jemput kita apapun kondisinya, Tuhan sudah kasih tahu. Kita siapkan jiwa-jiwanya. Beritakanlah kabar yang baik tadi untuk memberitakan. Amin saudara. Bukan yang hal-hal lain. Pokoknya saya rindu kehidupan Modulayawi yang berhubungan dengan gosip, buang, gak usah terlibat. Saudara, tapi kalau saudara yang berhubungan bisnis ya gak apa-apa. Karena memang wah saya jualan nih, saya lagi jualan online, misalnya jualan apa, ya itu lain di luar. Tetapi kalau yang berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan hal yang tidak ada usia, yang penting gak usah. Wah ini lagi ngetren nih, gosip artis ini gak perlu ikut. Wah ini politik lagi rame, ngapain ikut? Sudah kita lebih banyak mendoakan. Kalau saya lihat ini banyak orang terlibat dalam politik segala macam. Makanya saya bersyukur kalau di GPF itu salah satu aturannya tidak boleh terlibat politik praktis atau apapun. Kita hanya fokus sebagai pelayan Tuhan. Saudara. Tahu boleh, informasi kita boleh tahu, oh ini begini perkembangannya boleh. Tapi kita nggak perlu melibatkan diri, saudara. Kenapa? Karena dampaknya tetap buat kita. Jadi artinya saudara yang dikasih, kita wajib tahu perkembangan dunia. Tapi bukan berarti kita menutup mata untuk banyak jiwa-jiwa. Jadi saudara yang terakhir, yang keempat, beritakanlah kabar baik yaitu kabar Elohim kepada semua orang. Siapa saja yang kita temui. Nah kalau saudara nggak pernah ketemu orang, syaratnya pakai apa? Yaitu tadi pakai media yang kita punya. Status yang kita buat di WA, kita buat status renungan, ya. Ya yang lain boleh, tapi yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang negatif lah saya. Tapi lakukan, yang penting renungan. Kalau kita tidak bisa, wah aku nggak pernah ketemu orang, kirim renungan, tulis ayat besar-besar taruh di Facebook. Orang mesti baca, mau di like nggak apa-apa. Yang penting saya pajangnya firman Tuhan. Jadi berkat luar biasa. Paling tidak orang yang membaca sepintas itu loh, oh wis diaminkan, haleluya, jadi berkat. Nah inilah yang terjadi saudara. Terus kita lihat ayatnya, Misle atau Amsal 15 ayat 30. Meor enayim yesama lev semua tifat dasen adsem, mata yang terang menyukakan hati, dan kabar yang baik menjadikan tulang yang sehat. Beritakan kabar yang baik yang membangun, yang luar biasa. Ayo waktunya kita kembali datang kepada Bapak Yahweh. Ayo semangat untuk kita sungguh-sungguh, sehingga kita seperti gadis yang bijak sewaktu-waktu dijemput oleh Yeshua, kita sudah siap. Ayo semua semangat. Kalau datangnya situasi yang sulit, kita tetap percaya, beriman kepada. Semakin yang dikuatkan kehilangan semakin yang dikuatkan itu jemaat Tuhan. Amin. Jadi bukan hal-hal yang menakutkan. Ini jujur, kalau sudah mau akhir tahun ini, nanti lihat ramalannya macam-macam. Dan yang paling hebat itu kalau sudah terjadi,
munculnya baru banyak ya. Wah, Semeru ternyata sudah kayak kemarin meletusnya Semeru sudah 1 tahun yang lalu diramalkan oleh paranormal ini misalnya gitu. Ya kenapa jauh sebelumnya? Kita boleh kok, nggak apa-apa. Saya nggak melarang orang bisa melihat, oh ini benar bagus ramalan segala macam, boleh. Tetapi paling tidak yang terpenting menyiapkan tubuh jiwa roh kita. Amin. Artinya benar-benar sungguh-sungguh, saudara. Tapi kita nggak perlu jujur, saudara. Saya banyak hal yang terjadi di dunia ini, banyak hal yang menakutkan. Tapi saya kalau ada hal-hal yang kiriman yang hal-hal isinya hal ini kan nggak mau saya. Saya membaca banyak hal yang isinya daftar Elohim yang menguatkan iman saya untuk saya siap menjadi talmidnya Yeshua. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, sebab perhatikan, sebab di waktu sekarang ini justru banyak orang yang meramalkan, memberitakan sesuatu yang menakutkan, bencana dan lain-lain, padahal apapun yang kita hadapi sudah ada jaminan keselamatan kekal bersama Abah Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach. Saudara, mau bencana, mau itu situasi segala macam itu sudah tertulis semua di kitab suci. Jadi kalau kita itu sekarang kejadian, berarti kitab suci kita itu benar. Kalau nggak percaya lihat ya. Nah, perhatikan, nih salah satu contoh. Nah, saya bacakan buat saudara di dalam kitab Matai. Perhatikan ya. Matai 24. Kalau saudara mau dengar berita yang sekarang terkenal, lihat di kitab Matai. Perhatikan ya. Saya bacakan. Matai pasal 24 ayat yang ketiga. Dan sementara dia duduk di atas bukit Zaitun, datanglah para talmidnya kepadanya secara persis sambil berkata, katakanlah kepada kami bila mana hal akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu di akhir zaman. Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, perhatikanlah, jangan seorang pun menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang atas namaku. Nanti banyak orang atas namanya Tuhan, Tuhan bicara dengan saya, Tuhan bicara dengan aku, nanti akan terjadi seperti ini. Nanti banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan. Supaya apa? Perkataannya itu dipercaya oleh orang. Kemudian perhatikan, terus, akulah Hamasya, dia mengatakan akulah Mesias ya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan. Nah ini sekarang ramai perang di sana sini. Tuhan sudah tulis, kitab suci sudah tulis. Jadi kalau terjadi sesuatu itu kitab suci sudah catat. Kita hanya menguatkan kembali, saudara, mengingatkan. Amin. Kemudian ya. Janganlah ketakutan. Perhatikanlah, janganlah ketakutan. Karena seharusnya semuanya itu terjadi. Pasti semuanya terjadi. Kalau itu tidak terjadi, baru kita yang tanda tanya. Berarti kitab suci kita nggak benar. Kalau itu terjadi, kitab suci sudah menulis kok. Kemudian, tetapi hal itu belum kesudahannya. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa. Nah saya selalu ilustrasikan bangsa melawan bangsa itu tidak selalu negara sama negara. Kadang sekarang antar kampung saja orang bisa ribut, betul gak? Dan itu baru antar kampung loh saudara. Terus kemudian kerajaan melawan kerajaan dan terjadi kelaparan dan wabah penyakit. Sekarang terjadi nggak saudara? Kelaparan terjadi, wabah penyakit terjadi nggak? Bahkan seluruh dunia pandemi sudah dicatat. Jadi kita sebenarnya sudah tahu. Tuhan sudah kasih clue-nya, sudah kasih rahasianya. Tinggal kita siap enggak gitu loh saudara. Kemudian dan gempa bumi di berbagai tempat, gempa di mana-mana, saudara. Belum gunung meletus dan sebagainya, semuanya sudah dicatat. Jadi kalau kita orang meramal sesuatu, kitab suci jauh lebih dulu mencatat. Nah, siap gak kita? Nah, yang kita beritakan kalau seandainya Pak, besok akan terjadi, baca wae kitab Matai pasal 24. Pasti semuanya ada di situ, saudara. Nah, sekarang terus kita mau ngapain? Ya kita yang menyiapkan diri, amin. Kalau seandainya itu terjadi di tempat saya sudah siap Bapak, kapanpun waktunya. Amin. Itulah tubuh jiwa roh kita yang kita siapkan. Kemudian yang terakhir saudara, lihat Yesaya 43 ayat 11. Anoki Yahweh mi balade Mosia. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Artinya kita ini sudah asal apapun percaya Bapak Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach, yakinlah kita itu pasti diselamatkan. Amin. Mau dalam bencana kayak mau dalam apapun. Saudara, saya selalu ajarkan saudara kalau malam mau tidur bilang apa doanya?
Bapak Yahweh, saya serahkan tubuh jiwa roh saya dalam tangan. Nomor satu, serahkan tubuh jiwa roh kita ke dalam tangan Bapak Yahweh. Jadi seandainya kalau besok nggak bangun, tubuh jiwa roh kita sudah serahkan sama Tuhan. Jauhkan saya dari mimpi buruk. Artinya kalau Tuhan izinkan, jangan sampai sekitar itu mimpi buruk. Karena mimpi buruk kita nggak bisa tidur. Betul nggak? Wah, mimpi buruk malah ngorok, nggak mungkin. Orang mimpi buruk mesti tangi. Makanya ada orang, kalau istilahnya orang Jawa ngomongnya tindian, betul nggak? Ayo bangun-bangun. Karena mesti mimpi buruk, saudara. Jauhkan saya dari bencana apapun. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu, tubuh jiwa rohnya sudah serahkan Bapak Yahweh kok. Amin. Yakin, jika besim Yahweh Imawet, siapa yang berseru dalam nama Yahweh pasti diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang beroleh keselamatan kecuali dalam Yeshua HaMashiach. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak yakin, kalau masalah nama, bocah segala macam sudah dinubuatkan kok. Kita ini hanya ngikutin, berarti oh iya kemarin terjadi gempa, sudah ditulis di kitab suci. Oh kemarin terjadi lagi gunung meletus, oh sudah tertulis di kitab suci. Oh kemarin ada perang, sudah tertulis. Kita tinggal ngikutin di menjelang akhir zaman ini sudah. Yang kita butuhkan menyiapkan diri kita untuk siap ketemu dengan Bapa yang Yesus HaMashiach. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri, yuk. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Mati itu pasti. Tetapi sebagai umat Abba Yahweh Elohim beserta Yeshua HaMashiach yang sudah mendapat jaminan keselamatan harus berani dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan selalu siap untuk menghadapinya. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk dan kita angkat satu pujian. Saya undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat pujian untuk masuk dalam hadiratnya. Kita angkat pujian Yahweh terlebih besar. Ya, kita angkat pujian. Yahweh terlebih